Turning this a ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Safa Mahira dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 26. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah pembagian polinomial. Ada 3 bentuk pembagian polinomial yang kita tahu. Yang pertama adalah bentuk fx yang dibagi dengan x plus atau minus a. Yang kedua, ada bentuk pembagian polinomial fx dibagi dengan ax plus atau minus b. Dan ada juga bentuk pembagian sesama polinomial seperti ini. Ada satu contoh soal yang sudah saya siapkan dengan bentuk pembagian nomor 2, yaitu fx dibagi dengan ax minus b kalau bentuknya di sini. Kita lihat, tentukan hasil dan sisa pembagian fx sama dengan 4x pangkat 4 plus 3x kuadrat minus 2x plus 5 oleh 2x minus 1. Ada 2 cara untuk menyelesaikan pembagian polinomial. Yang pertama adalah cara bersusun, seperti yang sudah kita pelajari di sekolah dasar. Kita naikkan. Oke. Kita pertama tulis dulu apa yang harus dibagi dan pembaginya. 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 minus 2x plus 5. Kita bagi seperti ini dengan 2x minus 1. Oke. Kita perhatikan dulu bilangan yang paling besar, bilangan yang paling depan. Kita lihat x-nya. Ini x pangkat 4 dan ini x pangkat 1, di mana apabila ada pembagian pangkat, maka pangkatnya dikurangi. Maka 4 dikurangi 1 hasilnya x pangkat 3. Dan jangan lupakan koefisiennya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nilainya positif, positif dibagi positif. Seperti ini. Lalu kita kalikan 2x pangkat 3 dikalikan 2x hasilnya 4x pangkat 4. Dan 2x pangkat 3 dikalikan minus 1 hasilnya min 2x pangkat 3. Kita kurangkan seperti ini habis ya. Dan ini bukan berarti tidak dianggap karena yang atas nggak ada, tapi dikalikan, minus dikali minus hasilnya positif, tulis aja di sini. Terus ini turun, plus 3x kuadrat minus 2x ditambah 5 seperti ini. Kita bagi lagi dengan yang ini. 2x pangkat 3 dibagi 2x, pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 1 hasilnya 2x pangkat 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan ini nilainya positif. Seperti ini. Dikalikan masing-masing. X kuadrat dikali 2x. 2x pangkat 3. X kuadrat dikali min 1. Hasilnya minus x kuadrat. Kita kurangkan lagi. Jadi ini jadinya positif ya, minus kali minus hasilnya positif, jadi 3 ditambah 1 4x kuadrat. Ini turun lagi, nggak ada perubahan. Lanjut, 4x kuadrat dibagi 2x, karena pangkat 2 dibagi pangkat 1 dikurangi hasilnya x nya pangkat 1 atau x saja. Koefisiennya 4 dibagi 2 hasilnya 2, tandanya positif. Dikalikan 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x dikali minus 1 hasilnya minus 2x. Dikurangi. Habis tinggal 5. Jadi ini sisanya sisa 5. Kita tulis hasilnya di sini. Hx sama dengan hasilnya ini.
2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x. Ini hasilnya. Sisanya kita misalkan sx, sisanya ini 5. Apakah dengan cara Horner kita akan mendapatkan hasilnya sama? Cara kedua, skema Horner. Pertama kita tulis dulu masing-masing koefisiennya. Koefisien x pangkat 4 adalah 4. Koefisiennya x pangkat 3 jangan lupa, itu bukan hilang, cuman koefisiennya 0. Koefisiennya x kuadrat 3. Koefisiennya x minus 2. Koefisiennya x pangkat 0 atau konstantanya 5. Kita tarik garis. Pembaginya berapa Kak yang ditulis di sini? Pembaginya sama seperti pembagi biasanya, berarti 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Jadi pembaginya adalah setengah. Seperti ini. 4-nya turun. Ditulis lagi di bawah. Setengah kali 4, 2. Ditambahkan 0 tambah 2 hasilnya 2. Setengah kali 2 berapa? 1. Ditambahkan 3 tambah 1 hasilnya 4. Setengah kali 4, 2. Tulis lagi di sini. Minus 2 tambah 2, 0. 0 kali setengah, ya 0. Ditambahkan hasilnya 5. Ini nanti akan menjadi sisa. Lalu, karena kita pakai bentuk yang kedua ini ya, jadi kita tidak bisa langsung nulis ini sebagai hasil. Namun kita harus bagi dulu dengan bilangan yang menjadi A. Jadi intinya ini HX-nya itu harus dibagi dengan A. Seperti ini. Ini ditulis 4x. Kan ini dibagi ya. Berarti kalau x pangkat 4 dibagi x pangkat 1, berarti pangkatnya dikurangi atau turun. Seperti ini. Terus ditambah, ini hasilnya positif. Berarti ditambah 2x pangkatnya turun 1. Ya. Terus ditambah lagi 4x seperti ini, ditambah 0 atau nggak usah ditulis nggak apa-apa, dibagi A-nya adalah 2 seperti ini. Bisa dihitung 4 dibagi 2 berapa? 2x pangkat 3. 2 bagi 2 hasilnya 1 atau langsung aja seperti ini. 4 bagi 2 hasilnya 2x seperti ini. Ini baru hasilnya sebenarnya. Lalu sisanya yang ada di dalam kotak ini sisa 5. Sama bukan? Ini sama ini menghasilkan hasil yang sama. Jadi mau pakai cara bersusun atau pakai skema Horner bisa dilakukan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurizki dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 16. Diketahui suku banyak berderajat 3 jika fx dibagi x kuadrat plus x min 2 sisanya 2x min 1. Sedangkan jika fx dibagi x kuadrat plus x min 3 sisanya 3x min 3, maka fx-nya berapa? Nah, kita langsung saja dari pertanyaan pertama. Fx dibagi x kuadrat plus x min 2 sisanya 2x min 1. Nah, di sini pembaginya bisa dipecah menjadi x plus 2 dan x min 1. Nah, berarti x-nya sama dengan min 2, x sama dengan 1. Nah, ini langsung saja kita masukkan ke sisanya. Jadi f min 2 sama dengan 2
dikali min 2 dikurangi 1 sama dengan min 5. Selanjutnya F1 kita masukkan langsung saja ke dalam sini. Jadinya 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, terus ada nih pernyataan lain, yaitu X kuadrat plus X min 3 sisanya 3X min 3. Ini sisa, ini pembagi. Kita jika ingin mengetahui efeknya, itu sama dengan pembagi atau P dikali hasil ditambah sisa. Hasilnya ini apa? Kita belum tahu toh. Kita langsung memisalkannya saja. Hasil sama dengan AX plus B. Nah, berarti kita langsung masukkan saja Fx sama dengan X kuadrat plus X min 3 dikali AX plus B ditambah 3X min 3. Nah, selanjutnya kita ambil persamaan hasil sebelumnya, yaitu F min 2 sama dengan min 5, F1 sama dengan 1. Kita masukkan saja ke dalam sini. Jadinya sama dengan F min 2 sama dengan min 5. Ini duanya kita masukkan ke dalam sini. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 min 3 dikali 2 kali A tambah B ditambah 3X min 3. Nah, kita langsung jumlahkan saja. Min 1 dikali 2A plus B ditambah min 9. Oh iya, ini 2 deh. 3 dikali 2. Maaf. Nah, kita langsung turunkan saja. Ini min 5 sama dengan min 5 2A min B 2A min B min 9. Kita langsung saja pindah, jadi 2A ini pindah ke sini. 2A min B sama dengan 4. Nah, terus kita lanjut saja ke yang F1 sama dengan 1. Kita masukkan saja, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kurangi 3 terus dikali A kali 1 ditambah B ditambah 3X min 3. Nah, di sini kita langsung jumlahkan saja. 1 tambah 1 berarti hasilnya min 1 dikali A plus B ditambah, soalnya X nya kan 1, jadi 3 kali 1 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini kita hapus saja. Berarti A min B sama dengan 1. Berarti A plus B
sama dengan min 1. Nah, ini persamaan 2, ini persamaan 1. Kita cari AB-nya, kita gabungkan saja. Jadi dieliminasi 2A min B sama dengan 4, A plus B sama dengan min 1. Kita tambahkan saja, ini 0. Soalnya min tambah plus sama 3, 4 kurangi 1 sama dengan 3. A-nya, ini kita hapus. A-nya sama dengan 3/3 jadi 1. Nah, kita langsung masukkan saja ke persamaan 2. Jadinya A plus B sama dengan 1. 1 tambah B sama dengan, ini min 1 deh, min 1, jadi B sama dengan min 2. Nah, kita udah ketemu kan, A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 2. Jadi kita bisa menyimpulkan hasilnya. Kita langsung masuk ke rumus yang tadi. Jadinya Fx sama dengan pembagi kali hasil ditambah sisa. Jadinya pembaginya itu X kuadrat plus X min 3 dikali pembaginya tadi AX plus B. A kan 1, X berarti langsung saja X plus B. B nya kan min 2, jadi X min 2. Kita langsung saja ditambah 3X min 3. Kita kalikan saja dan hasilnya X kubik min 2X kuadrat plus X kuadrat min 2X min 3X plus 6 plus 3X min 3. Nah, kita jumlahkan saja dan menghasilkan Fx-nya. Jadi X kubik min X kuadrat min 2X plus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufalika Lingganun Wijayati dari kelas 11 MIPA 3, absen 21. Jika suatu suku banyak fx dibagi x plus 2, sisanya min 1. Dan jika dibagi x min 1, sisanya 2. Sisanya jika dibagi X pangkat 2 plus X min 2 adalah, kita langsung coba menjawabnya ya. Yang pertama, langkah pertama itu kita faktorkan terlebih dahulu X pangkat 2 plus X min 2. Itu mempunyai faktor X plus 2 dan X min 1. Atau X sama dengan min 2, X sama dengan 1. X plus 2 ini kita ibaratkan dengan K1, dan X min 1 ini kita ibaratkan dengan K2. Selanjutnya kita mencari K1 dan K2 nya. PK1 sama dengan M kali K1 plus N. PK1 itu min 2 ya. P min 2 sama dengan M dikali min 2 plus N. P min 2 itu mempunyai sisa min 1, sehingga min 1 sama dengan M dikali min 2 plus N.
min 1 sama dengan min 2M plus N, atau bisa kita tulis min 2M plus N sama dengan min 1. Ini pertama. Selanjutnya PK2, M kali K2 plus N. PK2 ini itu 1 ini P. M dikali 1 plus N. P1 itu mempunyai sisa 2, sehingga 2 sama dengan M kali 1 itu mendapat M plus N, atau bisa kita tulis M plus N sama dengan 2. Ini yang kedua. Setelah itu kita eliminasikannya. Eliminasi. Min 2M plus N sama dengan min 1. M plus N sama dengan 2. Kita kurangi. Ini yang kita eliminasi yang N ya. Min 2M kurangi M itu mendapat min 3M. Sama dengan ini min 3. M sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan M sama dengan min 1. M sama dengan 1 itu bisa ke yang eliminasi pertama dan yang eliminasi kedua. Kita pakai yang eliminasi pertama saja, sesuai selera. Min 2M plus N sama dengan min 1. M-nya ini kita ganti dengan angka 1, sehingga min 2 dikali 1 plus N sama dengan min 1. Min 2 dikali 1 itu min 2, tetap N sama dengan min 1. N sama dengan min 1 plus 2, sehingga N diperoleh 1. Selanjutnya kita langsung tentukan sisanya. S X sama dengan M kali MX plus N sama dengan M-nya itu kita dapat 1 X plus N-nya itu 1, atau X plus 1. Sekian, terima kasih. Saya punya satu contoh soal. Ini tentukan akar-akar persamaan dari 4x pangkat 4 minus 8x pangkat 3 minus 7x kuadrat plus 11x plus 6 sama dengan 0. Sebelum kita mengerjakan, ada 3 poin yang harus kita ketahui tentang hubungan koefisien dengan akar-akar polinomial. Yang pertama, jika jumlah koefisien polinomial sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 1. Yang kedua, jika jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genap, maka salah satu akarnya adalah min 1. Dan yang ketiga, akar bilangan bulat polinomial pasti merupakan faktor bilangan konstantanya. Jadi, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan hubungan koefisien itu dengan akarnya. Yang pertama, kita lihat koefisiennya. Kita tentukan. Poin nomor 1.
4 ditambah minus 8 ditambah minus 7 ditambah 11 ditambah 6, hasilnya minus 4 minus 7 plus 17, seperti ini. Terus minus 11 plus 17, hasilnya adalah 6, dan 6 bukan 0, jadi poin 1 tidak berguna. Kita coba poin nomor 2, koefisien ganjil apakah sama dengan genap? Kita lihat, pangkat ganjil itu ada X pangkat 3, yaitu koefisiennya 8, minus 8, dan X tambah 11. Apakah sama dengan yang genap? Yang genap ada X pangkat 4, kita tulis 4, terus X pangkat 2, koefisiennya minus 7, sama X pangkat 0, koefisiennya 6. Kita hitung. Di sini kita dapat 3, terus kita bisa dapat minus 3 tambah 3 tambah 6, hasilnya juga 3, sama. Jadi menurut hubungan koefisien dengan akarnya nomor 2, maka diketahui salah satu akarnya adalah minus 1. Ini jadi kunci kita. Cara selanjutnya kita harus cari dengan Horner, skema Horner. Di sini. Oke, kita tulis dulu koefisien masing-masing. 4, terus minus 8, terus minus 7, 11, dan 6. Kita tarik garis, lalu karena akarnya min 1, kita bagi dengan min 1, seperti ini. Kita 4-nya turun ya, 4-nya turun, min 1 kali 4, minus 4, ditambahkan minus 8, minus 4, min 12, minus kali minus positif, kita tambahkan hasilnya 5, min 1 kali 5, hasilnya min 5, 11 ditambah min 5, hasilnya 6, seperti ini. Minus kali positif minus di sini. Nah, 6 dikurangi 6, hasilnya 0. Habis kan ya? Kita simpan dulu ini. Jadi bentuknya seperti ini. Fx sama dengan 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 11x plus 6 sama dengan 0, sama dengan X. Karena ini dimasukkan ke dalam kurung, maksudnya jadi faktor, jadi harus berlawanan tandanya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Karena ini kan berpangkat 4 dan ini berpangkat 1, jadi kalau dibagi kita harus dikurangi. Jadi ini pangkatnya turun 1, 4 min 1 hasilnya X pangkat 3, pangkatnya turun 1, seperti ini. Ini jadi koefisiennya. Karena ini negatif, berarti juga negatif. X pangkatnya turun 1 lagi. Nah, terus 5 positif, 5x seperti ini. Terus tambah 6, x pangkat 0 atau 1. Nah, seperti ini. Kita masih punya ini loh, x pangkat 3. Kita harus pecah lagi dalam bentuk seperti ini. Caranya kita harus nge-Hornernya ini dilanjutin. Tapi apa pembaginya? Kita harus cari tahu faktornya ini. Faktornya 6. Ada berapa faktornya 6? Faktornya 6 itu ada, jangan pakai 1 atau minus 1, soalnya yang 1 kan tadi udah jelas gak mungkin. Terus minus 1 juga udah kepake, jadi kita mulai dengan positif atau negatif 2. Ada lagi, ada positif juga negatif 3. Ada juga plus atau minus 6. Kita coba yang paling kecil, yang 2.
kita masukin ke sini coba. Dengan pembaginya 2. Seperti ini. 4-nya turun lagi. 2 kali 4, 8. Minus 12 ditambah 8, hasilnya 4, negatif. 2 dikali minus 8, hasilnya minus 2 kali minus 4 ya, hasilnya minus 8. Terus 5 ditambah min 8, minus 3. 2 dikali minus 3, hasilnya min 6. Alhamdulillah hasilnya juga 0, berarti bisa langsung ditulis di sini. Ini biar nggak rancu, kotak dulu. Dilanjutin ya di sini. Jadi X, karena ini positif 2, kalau masuk ke dalam kurung jadi negatif 2. Dan ini, karena ini tadi sudah pangkat 3, berarti ini dibagi dengan pangkat 1, berarti harus turun lagi menjadi X pangkat 2. Koefisiennya 4. Terus minus 4 X minus 3 sama dengan 0. Seperti ini. Kita ketemu ini kuadrat biasa. Jadi kita faktorkan. Seperti ini. Ini faktoran biasa. Dan kita bisa pakai 2x sama 2x sama 3, 1. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, ini kita dapat 2x gini, berarti kita minus di sini dan positif di sini. Oke, ini adalah pemfaktoran dari 4x kuadrat min 4x min 3. Hasilnya 2x min 3, 2x plus 1. Seperti biasa, dari pemfaktoran kita bisa ambil, ini pindah ruas. Jadi x plus 1 sama dengan 0, hasilnya x sama dengan min 1. Lagi, terus x min 2 dipindah ruas, sama dengan 0, hasilnya x sama dengan 2. Begitu juga yang lainnya. 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Satu lagi, 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan minus 1, x sama dengan min setengah. Min setengah. Sudah diketahui 4 akar, min 1, 2, 3 per 2, dan min setengah. Kita bisa tulis kesimpulannya di sini. Akar-akarnya diurutin dari yang mulai paling kecil, yaitu minus 1, minus setengah, 3 per 2, dan 2. Ini jawabannya.